Oke, kalau tadi untuk ini itu artinya produk jalan dari kiri mesin ke kanan, ya kan? Kalau misalkan produknya itu jalannya itu dari kanan mesin terus ke kiri, set gitu, dari sini kemari jalannya, kita ganti di sini. Nah, ini jalurnya. Di sini ada beberapa macam emang tuh, yang kebalik-kebalik ya kan. Tapi yang banyak kan dipakai itu hanya dua ini, ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Untuk channel, di sini ada channel. Ini maksudnya adalah print head di tinta cartridge-nya itu. Ini saya kasih tahu. Tinta cartridge itu ada dua, ya kan, kiri sama kanan. Nah, ini tinggal pilih dia. Dia nyemprotnya yang bagus itu yang mana? Yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau di sini ada juga dua-dua print head, cuman kalau dua-dua print head itu nanti akan menimbulkan dia punya karakter double, jelek hasilnya, ya kan. Nah, untuk di sini ada kiwi size, clear buff, recovery. Di sini itu tidak diperlukan sebenarnya. Clear buff ini kalau misalkan dia dipakai secara terus menerus tanpa ditutup dia punya kepala tinta ini, supaya dia nggak kena debu, nggak kering atau apa. Clear buff sendiri itu bisa on off. Clear buff nanti dia per berapa kali itu dia akan nyemprot pembersihan. Cuman kebanyakan sih nggak dipakai untuk clear buff. Terus di sini ada line speed. Tadi udah kita ada rubah-rubah kan, jadi kita yes. Nah, line speed ini ada speed. Speed ini nanti akan kita samakan dengan speed conveyor, atau bisa juga kita mainin speed conveyornya, mau cepat mau lambat, ya kan? Nah, kalau ini sih lambat sebenarnya. Untuk jalurnya ini sederhana, sederhana. Default itu artinya dasarnya itu kebanyakan itu dari 20 sampai 30 meter per menit. Di sini ada DPI. DPI ini kalau misalkan speednya tinggi, misalkan speednya itu sampai 99 meter per menit, sampai ratusan kalau nggak salah deh, 100 sampai 200 meter deh, ntar DPI nya berkurang sendiri sebenarnya. Nanti kalau misalkan speednya terlalu tinggi, ini DPI nya akan berubah menjadi 180. Tuh, ya kan? DPI-nya akan berubah seiring dengan lajur speednya. Di sini ada pemberitahuan, ya kan? Speednya itu harus kurang dari 61,1 atau DPI-nya harus dikecilin. Supaya apa? Jadi DPI itu ntar nangkepnya lebih rendah. Ya, jadi gambarnya itu lebih bagus, ya kan? Kita ganti. Itu tadi kan katanya paling kencang untuk DPI 300 itu 60, ya kan. Nah, jadi kita ntar ada untuk pemberitahunya sendiri sih sebenarnya. Kalau udah ketik yes, ini return kita balik ke menu awal. Nah, di sini ada printing. Nah, kalau ingin ngeprint itu tinggal di printing, ya kan. Tinggal kita pilih yang mana yang mau di print. Kalau udah banyak kodenya. Terus di sini ada start. Start itu yang tadi saya bilang untuk mulai printing. Di sini ada delay. Delay ini buat apa sih? Delay itu untuk ngukur jarak dari awal si sensor. Ini ada sensor di sini. Nah, dari awal nih sensor ngebaca datangnya produk, ya kan, itu berapa panjangnya atau berapa senti atau berapa mili dia baru ngeprint. Misalkan kita delay ini dia pakai milimeter, ya kan. Nah, di sini kita tulis 40, berarti 4 senti dari saat dia dibaca sama si sensor. 4 senti kemudian baru dia di ngeprint. Itu istilahnya. Kalau misalkan
dia mau 5 cm, berarti 50 mili. Terkadang kita kasih 5 cm, dia bisa lebih jauh atau lebih dekat. Itu kenapa? Dari speed conveyor ya sama speed line yang tadi saya bilang ini itu enggak sinkron. Nah, jadi terkadang untuk delaynya sendiri kita harus kira-kira sih sebenarnya. Enggak bisa patokan kalau kita kasih delaynya 30 dia bakal benar 30, enggak. Kan? Kita tergantung sama speednya tadi. Kalau speednya sama rata, otomatis pasti sama untuk ukurannya. Nah, terus saya tambahin lagi untuk di message. Di message ini ada yang namanya shift, ya kan? Shift ini bisa kita lihat, dia itu hanya berupa huruf A, B, C gitu kan. Untuk settingannya kita bisa lihat ini ada name. Ya, terus ini time-nya. Nah, di sini untuk A itu berapa lama, ya kan? Misalkan dari A itu dari jam 8 ke jam berapa. Nah, terus C itu dari jam 00 sampai jam berapa. Y itu rentang waktunya dari jam berapa ke jam berapa gitu, ya kan? Nah, terus kita lihat di sini. Di sini ada interval. Interval waktunya itu bisa dirubah-rubah, ya kan? Kalau misalkan dia 8 jam, shiftnya ada 3 bisa. Ya kan? Atau di sini ada 12, shiftnya 2, tinggal dipilih aja. Nah, starting time ini untuk mulai kerja. Dia mulai kerja dari jam berapa? Dari jam 8, dari jam 10 atau jam berapa? Nah, nanti dia ngitung dari sini. Misalkan ini kita 8 jam. Setelah 8 jam, misalkan dari jam 8 pagi, 8 jam kemudian berarti jam 4 sore, ya kan? Pukul 16. Nah, dia akan berubah shiftnya. Misalkan awalnya A, antar jam 4 shift B. Terus kemudian lagi shift C itu dari jam 00 artinya. Ya kan? C itu 00. Shift B mulai dari jam 4. Kalau misalkan starting time-nya kita ganti jadi 7. Ya kan? Kita lihat di shift-nya. Tuh. Dari jam 5, 8 jam kemudian shift B jam 3. 8 jam kemudian lagi shift C itu jam 23.00, pukul 23.00. Itu untuk pembagian shift. Dan pembagian shift ini itu otomatis ya. Setelah waktunya lewat, maka akan berganti sendiri untuk shiftnya. Terus di sini juga ada pengaturan untuk waktu. Nah, ini waktunya ini kita harus cocokin nih. Supaya apa? Yang tadi shift, jadi shift dan jam kerja asli dan juga di sistem itu sama. Misalkan sekarang jam 8.00 di waktu kerja kita. Di sini juga ditulis di 8.00 atau jam 10 pagi. Ini kita ganti jam 10 pagi. Ini untuk bagian jamnya, yang ini bagian jam. Ini bagian menit, ya kan? Ini detik. Di sini ini bagian hari, bagian bulan, bagian tahun, ya kan? Nah, ini untuk dirubah-rubah ada di setting bagian awal tuh yang paling atas yang ini, ya. Kalau misalkan EXP-nya kita mau ganti dengan apa namanya itu yang seperti bitmap itu titik-titik nanti ininya bukan garis begini kan, ini default ya, Arial, fontnya tuh Arial. Nah, nanti kita bisa rubah di sini di default, tapi sebelum itu kita masukin dulu dari maintenance. Dari maintenance ini di setting di tools, kan. Nah, nanti setelah kita colokkan untuk USB-nya, nanti tinggal kita pilih di sini. Nah, di sini ada software launch font research, ya kan. Nah, untuk yang tadi saya bilang Arial atau misalkan dia punya font lain, itu bisa di sini di font. Nah, nanti dia muncul di sini setelah USB-nya terbaca di sini.
ntar dia kayak berbentuk USB warna hijau ya gitu. Jadi tinggal kita pilih mau yang mana yang kita pakai. Ya udah, kalau misalkan ada muncul, kita tinggal klik, pilih ya kan, udah tinggal kita execute. Kita execute, nanti dia loading sendiri, dia reboot, ngebooting. Nah nanti dia balik lagi ke awal, mati, ntar hidup lagi, baru di sini ntar ada. Nah di sini tadi ada di sini defaultnya. Dia itu hanya bisa kalau nggak salah 2 font, 2 atau 3 font. Lebih dari itu nanti ada yang terhapus. Nah ini di sini ada tanda air. Ini sebenarnya itu untuk menunjukin tintanya masuk atau enggak. Nah sekarang kita masukin tintanya ya, kita pasang tinta. Masukin tintanya sih ya nggak terlalu sulit-sulit amat sih ya. Di sini punya itunya, headnya, tintanya kita masukin agak miring begini, dia sejajarin sama di lubang sini ntar masuknya. Itu di sini maksudnya. Ntar masuknya di sini. Jadi kita tuh harus miring dikit supaya dia pas sama lubang itu. Nah, kalau dia udah begini, kita tinggal tekan dikit. Udah masuk, kita lihat di monitor. Jembatannya masuk apa enggak? Tuh, udah hijau. Udah hijau berarti udah masuk. Untuk cek kapasitas tintanya, kita tinggal klik yang ini. Tintanya tadi ya. Nah, di sini kelihatan tipenya apa, ya kan, terus yang kepakai berapa. Ini terpakainya udah 0,65%. Nah, dari message yang ini yang kita pilih ya. Ini bisa berapa kali nyetak? Di sini ada 375.127 kali cetak. Nah, untuk yang di bawah ini itu sisa cetakannya berapa kali lagi begitu, berapa kali dia bisa nyemprot lagi. Nah, kalau misalkan kita rubah lagi sama yang lain, itu ntar berbeda untuk jumlah semprotannya, jumlah cetakannya. Tuh di sini hanya 100 ribuan gitu kan, karena apa? Dia udah panjang, terus dia ada 2 baris, terus ditebelin lagi ya kan. Nah, jadi semakin banyak tinta yang dimakan atau semakin karakternya semakin banyak, semakin panjang, semakin kita banyak rubah tebal tipisnya, nanti tintanya pun berkurang untuk semprotannya berapa kali. Cuman kalau misalkan semakin sedikit atau semakin kecil untuk tipe ininya, ini juga semakin banyak. Misalkan yang tadi untuk ukurannya kita rubah jadi 2 mili, ntar lebih banyak lagi dia gitu. Oke, sip.